Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azara Latifa dari kelas 11 RPL 3. Jadi di sini aku akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perlu mengetahui sejarah demokrasi Pancasila UUD NRI tahun 1945. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi memiliki arti sebuah kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, sedangkan Pancasila adalah sebuah dasar ideologi NKRI. Periode demokrasi Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Periode demokrasi Indonesia yang pertama berupa demokrasi parlementer yang didasari 3 UUD berturut-turut, yaitu UUD 1945, 1949, dan 1950. Pada masa 1959 sampai 1965 yang diwujudkan sebagai Republik Kedua dengan demokrasi terpimpin yang didasari oleh UUD 1945. Pada masa 1965 hingga sekarang yang diwujudkan sebagai Republik Indonesia Ketiga dengan demokrasi Pancasila yang didasari oleh UUD 1945. Dan pada tahun 1998 sampai saat ini yang kemudian ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan UUD 1945 pasca amandemen dengan demokrasi masa transisi. Selain perubahan demokrasi yang terjadi, ada juga perubahan konstitusi UUD NRI 1945. Periode pertama tanggal 18 Juli 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Lalu periode ketiga tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode keempat tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Setelah itu, periode kelima terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Dan yang terakhir, periode ke-6 mulai tanggal 10 Agustus 2002 hingga sekarang. Sampai juga pada akhir pembahasan tentang perubahan demokrasi serta konstitusi yang ada di negara Republik Indonesia. Penting diketahui sebuah konstitusi yang pernah berlaku dalam sejarah menganut prinsip demokrasi deliberatif, yakni adanya ruang publik untuk terlibat. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sekian pembahasan hari ini, semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari aku, Azara Latifa, terima kasih.